Amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya mau mengajarkan beberapa hal yang sangat penting sekali dan dalam beberapa hari ke depan mungkin saudara akan mendengar pengajaran-pengajaran yang sifatnya berseri. Hari ini saya mau mengajarkan mengenai 4 perusak keharmonisan hubungan. 4 hal yang bisa merusak hubungan Anda. Nah, saya mau mengatakan ini, waspadai 4 hal ini. Karena hidupmu ditentukan oleh hubunganmu. Katakan kepada teman saudara, hidupmu ditentukan oleh hubunganmu. Atau beli yang begini, kualitas hidupmu ditentukan oleh kualitas hubunganmu. Kalau hubungan baik, semua ikut jadi baik, saudara. Wajah baik, mulut baik, mata baik, dompet baik. Itu kalau hubungannya baik, ya kan? Kalau hubungan rusak, semua ikut jadi rusak, termasuk wajah, saudara. Seandainya setiap pasangan memahami dan menjaga hubungannya dari 4 hal ini, ada jutaan pernikahan yang bisa diselamatkan. Ada banyak jiwa yang lebih bahagia, ada banyak orang yang lebih berhasil, ada orang yang lebih maksimal dalam potensinya, saudara-saudara. Tetapi sayangnya banyak orang yang mengabaikan keempat hal ini. Menurut firman Allah ada 4 hal yang merusak hubungan. Nomor 1 namanya selfishness. Ada yang namanya selfie di sini? Ya. Ya. Selfishness, suka mementingkan diri sendiri. Bahasa Jawanya egois. Nah, saudara-saudara, mari kita akan melihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 1, saudara akan menemukan kalimat ini. Dan dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar. Dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dari mana datangnya pertengkaran? Dari mana datangnya perselisihan? Dari mana datangnya percekcokan? Orang Jawa bilang padu, semua sumbernya adalah selfishness. Mementingkan diri sendiri. Di mana ada yang mementingkan diri sendiri, di situ pasti ada pertengkaran. Saya lagi membayangkan nih, uang yang 2 triliun ini lagi pusing dia. Karena diributkan oleh banyak orang. Ya kan? Dia sendiri tidak ribut, saudara-saudara. Uang 2 triliun ini mungkin lagi ada di dalam almari besi, kita tidak tahu di mana, tapi dia yang tahu. Dia tahu ada di mana ini uang 2 triliun ini. Semua pada ribut, ya kan? Kenapa mereka pada meributkan uang 2 triliun, padahal bukan uangnya itu? Saudara, karena ada orang-orang yang mungkin punya kepentingan. Di mana ada kepentingan merasuki diri Anda, kepentingan yang menyangkut egoisme, selfishness, mementingkan diri sendiri, itu yang akan menjadi awal pertengkaran. Dengar baik-baik, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Di antara kamu siapa? Di antara suami istri, di antara karyawan, di antara anak-anak, di antara orang tua, di antara aparat negara dan sebagainya. Datangnya dari mana? Kepentingan. Ketika masing-masing punya kepentingan, kepentingan mereka itulah yang membuat mereka bertengkar. Saudara pernah bertengkar? Gara-gara apa? Masing-masing punya kepentingan. Masih ingat pertengkaran saudara? Kapan pertama kali saudara bertengkar? Masih ingat? Pertama kali Anda pernah bertengkar dengan teman, ingat? SD, masalahnya apa?
Permen. Kenapa gara-gara permen bertengkar, saudara? Jadi saya masih ingat pertama kali bertengkar dengan tetangga dari kampung sebelah gara-gara masalah rumah-rumahan. Ya kan? Kami bikin rumah-rumahan, kemudian masak begitu. Entah kenapa ini gerombolannya Suroso ini, malam hari dia merobohkan rumah kami, saudara. Kepentingannya apa? Apakah mereka karena tidak bisa membangun rumah-rumahan seperti rumah kami? Ya kan? Kami tidak tahu. Tapi yang jelas itu awal dari permusuhan antara kampung utara dengan kampung selatan. Ketika ada kepentingan diri sendiri, ego. Nah, ego itu sumbernya apa? Satu aja. Sumbernya ego satu, saudara. Saudara tahu huruf ini? I. Kalau dalam bahasa Indonesianya, saya. Kamu tidak tahu siapa saya. Ini yang memiliki adalah saya. Saya ini, kalau sudah kalimatnya saya, dengar baik-baik. Kalau saudara bicara dengan orang, kemudian orang itu yang disebutkan saya adalah, ini aku, saya, aku, me, I. Saudara sudah bisa menangkap. Waspadalah, ini yang masih jomblo-jomblo, kalau mau menikah dengan orang, jangan menikahi orang yang selfish, orang yang suka mementingkan diri sendiri. Orang yang suka mementingkan diri adalah orang yang berfokus pada dirinya sendiri. Pokoknya kepentingannya dulu, pokoknya kemauannya dulu, pokoknya keinginannya dulu dipenuhi. Saudara-saudara, orang ini akan berjuang dengan segala macam cara, yang penting saya. Nah, dalam pernikahan, kalau masing-masing mengandalkan saya, suami menjadi orang yang egosentris, istrinya egois, saudara-saudara, akan ada pertengkaran masalah-masalah yang sepele. Ya kan? Hei, ini tempat duduk saya. Itu remote saya. Apalagi? Ini gelas saya. Jangan pakai gelas saya. Ketika saya terus bermain dan saudara tidak bisa memahami orang lain, Anda menuntut orang lain harus mendahulukan Anda, dan Anda tidak mau mendahulukan orang lain atau melayani orang lain, Anda adalah orang yang egois. Waspadai Amsal 28 ayat 25. Orang yang egois biasanya berkawan dengan orang loba. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Mengapa ada orang yang saya. Orang yang saya, pokoknya saya, akhirnya semua untuk saya. Nah, orang ini akan menghalalkan segala macam cara, yang penting saya. Obatnya apa? Filipi 2 ayat 4-5. Obatnya adalah, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Satu-satunya obat untuk menyembuhkan egoisme adalah kebenaran firman, pikirkan orang lain. Lalu belajarnya dari mana? Dari Tuhan Yesus, karena dia demi kepentingan Anda dan saya, dia rela meninggalkan tahtanya di surga, turun ke dalam dunia untuk kepentingan saudara, bahkan mati di kayu salib. Kalau ingin rumah tangga saudara dinormalkan kembali, dipulihkan dari egoisme, masing-masing harus belajar mementingkan orang lain. Nah, saya tidak tahu apakah pernah terjadi kasus seperti ini. Ini ada makanan di atas meja makan untuk 5 orang. Tapi karena saudara laparnya bukan main, dihabisin semuanya. Enggak mikirin orang lain. Ya. Kemudian saudara makan, kemudian saudara pergi. Kemudian yang lain-lain datang meja makan, sudah habis makanannya.
Saudara tidak mikirin itu. Mungkin Pak Rudi pernah punya pengalaman itu. Waktu kecil. Kalau makan tidak ingat orang lain. Kalau dapat apa-apa tidak ingat orang lain. Pokoknya dia, saya. Tolong mulai sekarang belajarlah berkorban. Beralih fokus. Bukan saya, tapi juga we, kita. Dalam kebersamaan, dalam hubungan pernikahan, dalam sebuah perusahaan, dalam konteks pelayanan, ketika saya terus bermain, saudara akan menimbulkan pertengkaran di mana-mana. Orang-orang seperti ini yang pokoknya saya, tidak mau disentuh oleh orang lain, tidak mau mikirin orang lain, biasanya tidak bertahan lama dalam hubungan. Dimanapun juga. Waspadalah. Amin. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Egoisme, selfishness, mementingkan diri sendiri adalah kedagingan. Bertobat. Amin. Jujur, ada yang masih terlalu selfish, mementingkan diri sendiri. Saya, pokoknya semua fokusnya harus saya yang dihormati, saya dan sebagainya. Nanti berkembang menjadi perusak yang kedua. Orang yang saya, dia akan terkena atau terjangkiti virus kedua, namanya kesombongan. Keangkuhan. Jadi perusak kedua adalah kesombongan. Di mana ada kesombongan, di sana akan ada keretakan. Di mana ada kesombongan, di sana ada pertengkaran. Di mana ada kesombongan, di sana akan ada perselisihan. Waspada. Apa kata Amsal pasal yang ke-13 ayat 10-11? Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Itu lanjutannya. Tetapi yang penting adalah yang tadi. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tolong diucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Jadi kalau Anda kok bertengkar, jangan cepat-cepat menyalahkan iblis. Iya kan? Jangan sampai, wah rumah tangga saya ini sering bertengkar Pak. Ini kelihatannya gara-gara tetangga depan rumah itu. Apa hubungannya dengan tetangga depan rumah? Kemungkinan dia kirim santet kepada saya. Pertengkaran seringkali disebabkan oleh keangkuhan, pride, sombong. Saudara tahu sombong bahasa Inggrisnya swell head. Tahu swell head? Kepala bengkak. Tahu kepala bengkak? Ya kan? Karena semua lewat kepalanya. Siapa yang paling hebat di dalam kantor ini? Dia pikir saya. Siapa yang paling cantik di dalam kantor ini? Dia pikir saya. Setiap kali dia minta restu pikirannya, saya bengkak dia. Ya kan? Siapa yang paling kaya di dalam rumah ini? Saya. Siapa yang paling suci dalam rumah ini? Saya. Kan setiap kali saudara bilang saya, bengkak. Akhirnya swell head. Jadi kepala bengkak. Nah kalau kepala saudara besarnya melebihi pantat saudara, saudara pasti akan jungkir balik. Ya kan? Terlalu berat. Ya kan? Semua direstui oleh kepala saudara. Amin. Waspadai. Saudara-saudara pernah ketemu dengan orang-orang yang seperti ini? Sombongnya bukan main. Wow. Saudara kalau jalan selalu menganggap paling, kalau ngomong dia mendominasi pembicaraan. Ya kan? Kalau saudara pengen tahu orang sombong, waktu ngomong, enggak ngasih orang lain ngomong. Ya kan? Wah, dia akan ngomong, kemudian kalau ngomong biasanya membesar-besarkan fakta. Ya. Saudara tahu siapa yang punya gedung 3 tingkat ini?
Kamu tahu siapa yang punya gang Nangka Mulia Indah atau gang gang saudara? Kamu tahu Hotel Aston itu punya siapa? Di dunia ini belum ada orang yang punya sesuatu seperti saya. Lihat, datang ke rumah saya. Saya, hubungannya kan dengan saya, orang sombong sering menyebut saya. Maka satu-satunya kebaikan orang sombong hanyalah jarang ngomongin orang lain. Orang sombong itu paling suka ngomongin dirinya sendiri. Dia jarang sekali ngomongin orang, itu kebaikannya, hanya satu itu aja. Itulah sebabnya waspadai kesombongan, pride, swell head, sok hebat, sok pinter, sok rohani. Orang-orang yang seperti ini kadang-kadang jaim. Wow, kalau dibilang kadang-kadang hidungnya ke atas. Kalau jalan, ya, kalau lihat orang lihat sebelah mata. Ya. Waspadai orang-orang seperti ini, suka merendahkan orang lain. Orang sombong suka merendahkan orang lain demi apa? Demi meninggikan diri sendiri. Orang sombong suka menjelekkan orang lain atau mencari kekurangan orang lain untuk apa? Supaya bisa menaikkan diri sendiri. Supaya ada kesan baik sendiri, supaya ada kesan paling rohani sendiri. Saudara, Anda tidak perlu harus menjelekkan orang untuk mendapatkan kebaikan. Anda tidak harus merendahkan orang untuk menaikkan diri. Tuhan tahu siapa Anda. Amin. Pernah ketemu dengan orang, setiap kali ngomong masih nyari kekurangan orang. Kamu tahu Rudi Sarage? Saya kemarin lihat dia itu bawa kantong, kemudian ada besi yang bengkok itu jalan-jalan dia. Wih, padahal selama ini saya lihat kadang-kadang dia ada di Facebook, konseling dan sebagainya. Kamu tahu aslinya siapa dia? Pakai karung sama itu. Nah, apa salahnya bawa karung sama tongkat bengkok? Pemulung. Apakah pemulung itu lebih rendah daripada dokter? Tidak. Pemulung, kerja sebagai pemulung itu tidak merendahkan diri seseorang, itu halal. Amin. Jangan gara-gara engkau tidak pakai karung sama tongkat bengkok kemudian engkau merendahkan orang yang bawa karung sampai tongkat bengkok. Waspadai saudara-saudara, waspadai kesombongan dalam hidup saudara, karena kesombongan akan menghancurkan. Firman Allah mengatakan kesombongan adalah awal dari kehancuran. Kalau tidak percaya Amsal 16. Amsal 16 mengatakan kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Dengan kata lain saudara-saudara, kalau saudara ingin hidup rendah hati, jangan suka bergaul dengan orang sombong. Orang yang sombong itu bisa membuat Anda lama-lama ketularan sombongnya. Ya kan? Ini misalkan saudara jalan dengan orang sombong yang suka, oh itu apa itu? Itu enggak ada apa-apanya, benar enggak? Nah, saudara mengatakan benar, ya kan? Saudara membenarkan konsep-konsep yang salah. Jadi jangan bergaul dengan orang sombong, katakan kepada temanmu, jangan bergaul dengan orang yang sombong. Waspadai kesombongan. Nah, begini, karena hatimu itu licik, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang berperilaku sombong. Saudara pengen tahu bahwa saudara adalah orang sombong atau tidak, ialah ketika semua yang Anda miliki dipreteli oleh Tuhan. Ngerti maksudnya? Ketika semua yang ada dalam hidup saudara diambil oleh Tuhan, masih mengandalkan Tuhan atau tidak? Ketika semua yang Anda sombongkan tidak ada, diambil oleh Tuhan, 7.000 kambing, 3.000 onta, 1.000 lembu, 10 anak.
Kesehatan saudara diambil oleh Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa disombongkan. Masihkah saudara bisa sujud di hadapan Tuhan? Saudara, ketika semua yang Anda sombongkan sudah tidak ada lagi dan saudara masih tetap bergantung kepada Tuhan, saudara kembali kepada Tuhan, saudara bersandar kepada Tuhan, maka saudara sedang diajar jangan mengandalkan apa yang menjadi berkat Tuhan. Andalkanlah Tuhan yang punya berkat buat saudara. Amin. Katakan kepada teman saudara, aku lahir dengan telanjang, kembali dengan telanjang. Katakan, berani tidak? Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Semua yang aku miliki adalah numpang lewat. Semua yang saudara miliki numpang lewat. Mau sombong apa? Mau sombong dengan rambut saudara, suatu saat rambutmu rontok. Ada orang yang bangga sekali karena rambutnya luar biasa hitam, tebal, ya kan? Tidak ada kutunya. Ada orang yang sombong sekali dengan penampilannya. Hei, penampilan saudara dengar baik-baik, saya katakan, saya ulangi lagi. Secantik-cantiknya saudara, seganteng-gantengnya saudara, nanti suatu saat kita semua sama nasibnya. Setelah kita mengakhiri hidup ini masuk ke liang kubur 2 tahun diangkat, dijejerkan itu wajahnya, semua sama, tengkorak. Mau sombong apa? Harta yang kau miliki, kalau tidak meninggalkan kau duluan, engkau yang meninggalkan hartamu duluan. Mau sombong apa? Kitab Pengkhotbah sampai mengatakan, jangan sombong, nasibmu sama dengan binatang. Setelah mati, kita semua akan mati. Mau menyombongkan apa? Maka kalau kita diberi oleh Tuhan, jangan sombong sampai engkau melupakan Tuhan sehingga Tuhan marah dengan Anda. Gelar, ada yang sombong karena gelarnya 4 atau 5. Wow, sudah doktor, ada STH, MPH, apalagi SPD, ya kan? MA, MPD. Setelah saudara meninggalkan dunia ini, saudara tidak membawa itu sertifikat. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Landasi hidup saudara dengan itu, tidak ada yang bisa disombongkan. Amin. Haleluya. Saya lihat di foto di Facebook, ada pemilik jarum yang makan di restoran yang mungkin untuk kelas orang kita murahan. Ya kan? Kemudian disorot di Facebook atau di berita itu. Ini pemilik jarum, pemiliknya BCA. Makan di warung yang murah. No, makan di warung tidak menurunkan derajat saudara. Jangan pikir karena Anda makan di kaki 5, kemudian bintang 5 saudara berganti dengan bintang 3. Tidak. Saudara-saudara, orang yang sombong, hanya orang yang sombong saja yang pada akhirnya suatu saat mereka akan dibikin sadar oleh Tuhan bahwa kesombongan itu menghancurkan. Jangan sampai Tuhan berperkara dengan Anda gara-gara kesombongan Anda. Amin. Yang ketiga, tapi sebelum yang ketiga kita lihat obatnya. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 4. Pada akhirnya dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Hendaklah kamu rendah hati. Saudara-saudara, untuk mengecek bahwa engkau sudah sampai di titik kerendahan hati yang paling tinggi adalah waktu direndahkan sakit hati atau tidak. Karena saya tahu orang yang rendah hati tidak bisa direndahkan. Katakan kepada teman saudara, orang yang rendah hati tidak bisa direndahkan.
Amin. Orang yang rendah hati, mau direndah-rendahkan sampai seperti apa, dia tidak akan pernah tersentuh, tidak akan emosi. Amin. Perhatikan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Diludahi, dimaki-maki, ada yang mencabut janggutnya, ada yang menghina, kalau kamu Mesias turunkanlah dirimu dari salib. Dia diam. Dia hanya mengucapkan satu kalimat, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sepanjang hidupnya saya belum pernah melihat atau mendengarkan sebuah kalimat ketika Yesus dihina, tersinggunglah dia. Mana ayatnya? Ada ayat yang mengatakan Yesus tersinggung waktu dihina oleh mereka. Tidak ada, diam. Yesus diam. Karena apa? Dia sendiri sudah meninggalkan tahtanya yang begitu mulia, turun ke dalam dunia menjadi sama seperti saudara dan saya. Itu bentuk kerendahan hati yang sangat luar biasa. Maka tidak ada yang bisa merendahkan dia. Jadi kalau Anda kok masih gampang tersinggung, itu tanda bahwa Anda sedang dikerjakan atau Tuhan sedang mengerjakan kerendahan hati saudara. Yang gampang tersinggung. Waspadai, ya kan? Kalau biasa masuk kantor ada yang di depan pintu gerbang mengatakan selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Kemudian hari itu dia tidak mengucapkan selamat pagi, kemudian saudara tersinggung misalkan. Kenapa saudara tersinggung hanya gara-gara tidak mendapatkan selamat pagi? Orang yang mudah tersinggung adalah orang yang SOMBONG. Sombong. Seolah-olah kalau tidak ada penghormatan diri orang, dunia akan runtuh. Bertobat. Yang ketiga. Hal ketiga yang bisa merusakkan keharmonisan hubungan adalah insecurity. Rasa tidak aman. Rasa takut. Amsal 29 ayat 25. Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ketakutan menghancurkan hubungan. Kalau tidak percaya, baca Kejadian 3 ayat 10. Ketika Adam dan Hawa lari dari hadirat Tuhan karena dosa, kemudian Tuhan mencari dia. Adam, di manakah engkau? Ada kalimat, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Cek baik-baik, apakah ada sesuatu yang Anda sembunyikan dalam hidup saudara? Apakah ada sesuatu yang Anda tutupi dalam hidup saudara? Ketika ada sesuatu yang masih Anda tutupi, Anda sembunyikan, Anda masih punya rasa insecurity. Rasa tidak aman, ya kan? Orang-orang yang punya rasa tidak aman kalau tidak menjauh seperti ini, dia akan bersembunyi dengan segala macam cara, dia akan menutupi kekurangannya. Nah, kalau itu dalam konteks pernikahan, saudara tidak transparan, tidak ada kejujuran, saudara menutupi sesuatu, suatu saat pernikahan saudara akan terancam perceraian. Di mana tidak ada kejujuran, di mana tidak ada transparansi, di mana ada sesuatu yang disembunyikan, pada akhirnya itu akan mengganggu hubungan. Adam dan Hawa sembunyi. Ada yang disembunyikan dari pasangan saudara, suami-suami? Adakah engkau menyembunyikan sesuatu dari istri? Maka saudara yang masih jomblo ini cek yang bagus sekali. Waktu pacaran, belak-belakan. Sebab kalau engkau menyembunyikan sesuatu waktu pacaran sedikit, atau lambat atau cepat, waktu Anda nikah, semua akan terbuka di sana. Kelemahanmu ketahuan, kekuranganmu ketahuan, semua yang selama ini Anda tutupi akan ketahuan. Ya kan? Waktu saudara pacaran kan tampil terbaik, dibela-belain minjem baju tetangga kan?
Saudara tutupi kalau ada lubang di pipi, saudara pakai bedak yang tebal. Nanti setelah nikah, saudara tidak akan pakai bedak selamanya. Waktu tidur kan saudara tidak perlu pakai bedak. Suatu saat suamimu akan tahu, oh ternyata bopeng semua wajahnya. Mau apa? Setelah menikah mau apa? Saudara-saudara, belajar untuk menjadi transparan, be real, be genuine, apa adanya. Tidak perlu harus menutup-nutupi oleh karena insecurity. Di mana ada rasa takut, di mana ada rasa tidak aman, di sana akan ada persoalan. Amin. Saya kurang tahu dulu waktu Ibu Rina dengan Pak Roni pacaran, ada yang ditutup-tutupi dan sekarang ternyata kaget, oh ternyata aslinya seperti ini, ada enggak Pak? Enggak ya? Dari awal sudah tahu ya? Saudara-saudara, belajarlah transparan apa adanya. Nah kalau saya dengan Ibu Yeye dulu apa adanya. Ya kalau dia tanya, seandainya dia tanya waktu itu, apa modalmu menikah? 3 celana, 3 baju, 3 kaos. Tidak ada apa-apa. Saya mengaku terus terang siapa saya terus terang dengan keluarga dan sebagainya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Saudara-saudara, jangan sampai hidup Anda habis hanya untuk menutupi sesuatu. Dan Anda cemas dan khawatir karena takut kalau ketahuan apa yang Anda tutup-tutupi. Jadilah seperti dirimu sendiri. Be real. Amin. Haleluya. Obatnya 1 Yohanes 4 ayat 18. Apa? Kasih. Kenapa? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau saudara mengasihi, dengar baik-baik, yang membuat Anda ketakutan karena Anda coba menutupi diri. Karena Anda lebih berfokus pada diri sendiri. Kasih itu memindahkan fokus. Ketika Anda mengasihi pasangan Anda, fokus Anda kepada pasangan Anda, bukan kepada Anda. Maka ketika kasih Anda kepada pasangan, fokusmu pasangan, rasa tidak aman bukan masalah lagi bagi saudara. Karena fokus saya adalah pasangan saya. Seandainya dia kok melihat siapa saya, tidak ada masalah. Karena itu bukan fokus saya lagi. Saya mengarahkan pandangan perhatian kepada pasangan saya. Kalau kemarin saya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena saya beralih fokus. Amin. Haleluya. Nah coba perhatikan kalau tiap hari Anda berfokus untuk kebaikan pasangan saudara. Apa yang terjadi? Anda tidak akan pernah takut ditinggalkan. Karena kalau saya kasih perhatian yang terbaik untuk pasangan saya, tidak mungkin dia meninggalkan saya. Jelas ya? Maka saya baru baru mudeng ini pewahyuan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau saya memperlakukan dia dengan baik, masa dia akan mengkhianati saya? Kalau saya sudah kasih yang terbaik untuk istri saya, masa dia mau lari dengan orang lain? Jelas ya? Ketika kita memberikan kasih yang terbesar kepada orang yang kita cintai, saudara tidak perlu ada takut. Maka Yesus, karena dia telah meninggalkan surga datang ke dalam dunia, karena apa? Begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita, bahkan dia tidak takut mati. Dia tidak takut berkorban, dia tidak takut dihina. Karena apa? Fokusnya apa? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dunia manusia, saudara dan saya. Amin. Obatnya apa? Kasih. Terakhir, dendam. Penghancur keempat yang sangat berbahaya kalau ada di dalam hati saudara, yang mampu menghancurkan pernikahan saudara, mampu menghancurkan hubungan saudara adalah rasa dendam. Saudara-saudara,
Di dalam Ayub pasal 5 ayat 2-3 dikatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Orang bodoh mati karena sakit hati. Di mana ada sakit hati, di situ ada dendam. Karena dendam itu adalah buahnya sakit hati. Oleh karena di mana ada dendam, ketika suami dendam, pasti ada sakit hati dalam hatinya. Nanti hubungan dengan istrinya pasti akan memburuk, saudara-saudara. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam kitab Ibrani, kalau beliau yang menulis, pasal yang ke-12 ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Di mana ada dendam, di situ ada kerusakan. Di mana ada dendam, di situ ada kerusuhan. Jelas? Di mana ada mamanya Dewa Buana, saudara yang tahu sinetron itu, di mana ada mamanya Dewa Buana yang sedang menyimpan kepahitan dengan Pasha, gara-gara masalah warisan, di situ pasti akan ada pertengkaran. Orang yang membawa dendam di mana-mana menimbulkan kerusuhan. Pernah ketemu orang dendam? Saudara bisa lihat dari raut mukanya, terekspresi dari ucapannya, kemudian gerakan-gerakannya, pasti akan ada kerusuhan. Waspadalah saudara-saudara, dendam. Amin. Waktu Anda mengampuni, Anda sedang membiarkan dendam pergi. Maka kata mengampuni artinya let it go. Biarkan dia pergi, rilis, lepaskan. Waktu Anda mengampuni, Anda sedang melepaskan dendam. Dan waktu Anda mengampuni, Anda sedang mengundang pengampunan. Tadi malam saya sharing, Ibu Ye bisa pinjam duit? Pinjam aja. Ya kan? Jadi gini, kalau saya melepaskan pengampunan, saya sedang menabung pengampunan. Ngerti maksudnya? Di Pak Rudi, tidak ada uang juga? Kasihan sekali. Ya, ini misalkan aja. Ini ada cek 2 triliun, 1 triliun masing-masing. Pak Rudi maju ke depan. Nih, saya diberi cek oleh istri saya 2 triliun. Dengar baik-baik, ya. Pak Rudi di sini. Ya. Ibu, setiap kali saya memberi, Ibu memberi kepada saya. Ini yang terjadi. Setiap kali saya memberi pengampunan, rilis 1 triliun, saya menabung, Ibu, Ibu kasih saya. Saya sedang mendapatkan 1 triliun. Dari semakin banyak saya memberi pengampunan, semakin banyak tabungan saya. Amin. Beresin dulu di kepolisian supaya, jadi mengerti ya? Waktu saya memberi pengampunan, saya sedang melepaskan dendam. Waktu saya sedang melepaskan dendam, saya sedang memulihkan hubungan. Waktu saya memulihkan hubungan, saya sedang menambah sukacita kehidupan. Tepuk tangan buat Pak Rudi. Luar biasa. Dapat 2 triliun dia. Amin. Titus 3 ayat 3-5. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dalam kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, maka karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus,
Kita sekarang sudah menerima rahmat Tuhan. Maka karena kita sudah menerima rahmat Tuhan, berikanlah rahmat kepada sesamamu. Amin. Haleluya. Jelas ya saudara-saudara? 4 hal ini kalau masih bersarang dalam hati saudara, segera dibereskan. Sebab kalau tidak, saudara yang akan menderita, hubunganmu bisa hancur berantakan. 4 hal yang bisa menghancurkan. Apa tadi? Mementingkan diri sendiri. 2, kesombongan. 3, insecurity, rasa takut. 4, rasa dendam. Dan Alkitab sudah memberitahukan obatnya masing-masing. Untuk mengobati yang namanya mementingkan diri sendiri, perhatikanlah orang lain. Untuk mengobati kesombongan, jadilah rendah hati. Untuk mengobati rasa takut, kasihilah. Karena kasih menghilangkan rasa takut. Untuk mengobati yang namanya dendam, mengampuni. Saya tidak tahu situasi saudara, tapi waktu saudara mendengarkan firman Tuhan ini, kemudian saudara mengatakan, Pak, ada 2 di dalam hubungan saya yang saya belum beres. Saya masih sombong, saya belum bisa mengampuni. Hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Hari ini, mari kita serahkan hidup saudara, pernikahan saudara, hubungan saudara kepada Tuhan. Kalau dari keempat penghancur hubungan masih menyelinap dalam hati, belajarlah mengampuni. Amin. Mari kita berdiri. Jangan pernah bertanya, haruskah aku mengampuni? Hukumnya wajib itu mengampuni. Ada lagu lama, haruskah? Oh, lagu baru. Ya. Aku mengampuni, sanggupkah aku mencintai lagi? Bu Lydia, mari maju depan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saudara yang mungkin selama ini sulit untuk mengampuni, Ibu Utari atau Ibu Yeye mau maju ke depan? Mari. Telah kuncinya. Amin. Ku sadari mengapa terjadi kasih yang suci kini jadi benci. Adakah yang peduli aku yang terlukai, berat terasa menanggung derita, hidup terhina, hati pun merana. Biarlah air mata membasuh derita. Tuhan kuatkanlah hamba, Tuhan kuatkanlah hamba. Haruskah aku mengampuni? Haruskah aku mengampuni? Sanggupkah aku mencintai lagi? Jangan biarkan rasa benci menghancurkan diri ini. Jalan balut luka hamba, sirami dengan kasih dari surga, agar ku bebas dari dengki untuk dia yang hianati. Sementara kita tunduk di hadapan Tuhan, kalau saudara benar-benar mengatakan, Pak Paulus, masih ada luka di dalam hati saya, masih ada kesombongan, saya belum bisa mengampuni, masih ada dendam, ada rasa takut bahkan. Dan pagi hari ini saudara mengatakan, saya perlu pemulihan, saya perlu pertolongan Roh Kudus, saya perlu Roh Suci mengoperasi hatiku. Taruh tanganmu di dada saudara.
taruh tanganmu di dada. Nanti lagu ini dinyanyikan sayup-sayup. Haruskah Bapa di surga, berikan kami semua keberanian untuk mengampuni. Berikan kami keberanian untuk mengasihi lagi dengan kasih dari surga, kasih dari Tuhan. Pulihkan hubungan kami, pulihkan pernikahan kami, pulihkan persahabatan kami. Kami mohon agar Engkau sendiri Bapa yang akan menjamah hati kami di dalam nama Yesus. Pulihkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Ya Allah. Amin, amin, amin. Kita akan berdoa saudara-saudara untuk saudara-saudara kita yang sudah menuliskan pokok-pokok doa juga. Pak Yohanes akan maju ke depan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu ya. Kami percaya di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak sekali permohonan-permohonan doa yang ditulis kepada kami. Bagi Bapak Ibu yang sudah menulis pokok-pokok doa, ada Ibu Sendra yang terpapar COVID supaya Tuhan sembuhkan. Ada Ibu Hotmauli Huta Barat, Ibu Sandra Korengkeng, Ibu Kesti Sar, Ibu Angela, Ibu Mary dari Malaysia, ada Ibu Astinia Telaumba Nua, ada Ibu Sarah Rupiah Saaya, Ibu Elvi Temo Rubun, Ibu Sarah Imogen Sosiri, Ibu Tuti Obe, Ibu Esther Tangguanam Bilinjora, ada Ibu Lastiur Situmorang, Ibu Marsi neneknya Olin, Ibu Kristiana Huta Barat, Ibu Emarida Pardosi, Ibu Erna Webe, Ibu Esther Ketut, nama-nama yang menuliskan pokok-pokok doa yang memohon kesembuhan. Mari kita akan bersatu bersama di dalam doa. Tuhan begitu berbelas kasihan kepada saudara yang hari ini terbaring di rumah sakit. Ada Bapak Mervi yang masih terbaring di rumah sakit. Ada Adik Noel yang ada sakit isprung. Tuhan menjamah, Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan. Percayalah pada waktu saudara menumpangkan tangan di bagian yang sakit dan saudara mendoakan orang-orang yang saudara kasih, keluarga saudara. Percayalah Tuhan melawat saudara pagi ini. Terima kesembuhan apapun penyakit saudara pagi ini, terima kesembuhan. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau disembuhkan. Engkau disembuhkan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Oh, shikaralama sanda karara. Kesembuhan terjadi saat ini. Pemulihan terjadi pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kami dipulihkan. Kami disegarkan Tuhan. Iman kami dibangkitkan Tuhan oleh pengharapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau teguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat Tuhan. Kesembuhan, pemulihan. Tuhan, kami percaya juga anak-anak-Mu yang mengharapkan terobosan ekonomi, pemulihan hubungan, yang mengharapkan keturunan, yang mengharapkan pertolongan. Kami percaya pagi ini Tuhan menolong mereka, Tuhan menjamah mereka. Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan kepada kami. Tuhan Yesus yang memberikan damai sukacita kepada kami semua. Terima kasih Bapa, memberkati kami dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan Yesus, kami percaya berkat Allah Bapa di dalam kasih sayang putranya Yesus Kristus, serta di dalam pengurapan Tuhan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Terima kasih saudara buat kesetiaan saudara untuk mengikuti program Making Life Better. Terus harapkan yang terbaik dari Tuhan, karena Tuhan melawat saudara, Tuhan memberkati saudara, dan Tuhan menggenapi janjinya di dalam firman Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu diberkati, tolong share video ini. Kemudian kesaksian-kesaksian yang saudara kirimkan, terima kasih sekali yang sudah ditolong, dipulihkan, disembuhkan. Kesaksian saudara sangat menguatkan kami dan menguatkan saudara-saudara yang lain. Kalau saudara terus berdonasi untuk program yang ada di Yayasan Mercy Indonesia, nomor-nomor rekening tertera di dalam layar ini. Tuhan memberkati, sampai ketemu di program berikutnya. Harapkan mujizat pada pagi hari ini. Shalom.